Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat trader semuanya? Tentunya saya doakan semoga sehat selalu, juga lancar selalu, dimudahkan selalu juga dalam segala urusan dan aktivitasnya tentunya. Terutama dalam urusan tradingnya ya. Gimana teman-teman puasa hari ketiganya ya, luar biasa tentunya. Kita menghadapi di bulan suci, kita harus tetap semangat tentunya ya, harus ekstra semangat untuk mencari pundi-pundi cuan tentunya. Dan ya seperti biasa tentunya di video kita kali ini, di video saya kali ini tentunya saya akan bahas seperti biasa analisa mingguan ya, review market untuk analisa mingguan khususnya buat market di XAU USD tentunya. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, mulai dari close market ya, di hari Jumat kemarin itu menunjukkan close di angka 5106 ya. Artinya di atas 5100 nih. Nah, ini menjadi pertanda juga teman-teman ya, bahwasanya kemarin juga mungkin teman-teman yang sering ikutin live TikTok saya itu saya masih fokus ke buy-nya teman-teman ya. Saya masih fokus ke buy-nya, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang masih ingat ya. Dan ini juga mappingan hari Jumat ya, terakhir saya live TikTok hari Jumat gitu kan, kemarin malam itu seperti ini. Dan ternyata match ya, berhasil juga kayak gitu. Dengan teknikalnya sangat-sangat presisi juga ya untuk analisanya. Artinya arahnya memang masih dari segi bias bullish. Nah, tapi ini saya nggak akan bahas untuk market yang hari Jumat ya, karena ini udah beres juga momennya. Jadi kita akan clear baru ya, buat teman-teman juga mungkin biar nggak pusing gitu ya, kita mulai dari awal lagi nih untuk pembahasannya. Oke, yang pertama saya mau cek itu di time frame mingguannya ya. Time frame mingguannya oke. Time frame mingguannya dia sudah nge-sweep previous weekly low-nya di sini ya. Kayak gitu. Artinya memang sudah keambil untuk liquidnya, dan previous weekly high-nya belum keambil nih. Kayak gitu. Nah, artinya sangat potensi ya, sangat memungkinkan banget untuk gold itu dia bisa ngejar ke previous weekly high-nya di sini nih, teman-teman ya. Kalau misalkan kita dilihat dari previous weekly high kayak gitu. Dan ya di time frame D1 pun ya, ini sangat-sangat terbilang cukup kuat ya. Yang dimana tentunya kalau misalnya kita buatin di sini kan ada kayak kelihatannya tuh kayak pattern juga ya Bapak Ibu ya. Tuh. Katanya kayak pattern juga ya, dia bikin flag ya, bullish flag mungkin teman-teman kalau misalnya yang nggak aneh dengan polanya ya. Tuh, ini kayak bullish flag ya teman-teman ya, semacam bullish flag seperti inilah ya. Artinya tentunya sangat-sangat match juga ya dengan teknikalnya. Itu gold memang masih cenderung untuk kuat naik Bapak Ibu, bahkan minggu depan mungkin ya. Nah, adapun kalau misalnya untuk target kenaikannya itu saya masih optimis ya. Saya masih optimis di H4 dulu nih, di H4 minimal dia bisa ke FVG di H4 di sini ya. Ini masih belum ke mitigasi tentunya. FVG-nya di harga berapa nih? Di harga 5.240-an teman-teman. 5.240 itu FVG di time frame H4. Artinya sangat berpotensi untuk gold dia bisa ngejar ke FVG atas tersebut ya. Dan bahkan ternyata di dekat FVG tersebut ya, di sini itu ada order block juga ya. Order block di sini ini cukup besar juga order blocknya. Dan inilah menjadi zona sell-nya ya. Saya udah mulai berani buat sell itu ketika harga masuk ke zona ini kayak gitu. Baru saya sudah mulai berani untuk ambil momentum sell-nya. Tapi selama harga dia belum masuk ke sini, saya masih fokusin ke buy-nya ya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, terus kapan nih untuk buy-nya ya gitu kan, buat nanti Senin gitu ya. Kapan nih buat buy-nya? Apakah langsung open market langsung kita buy kayak gitu kan? Jangan juga ya. Sebenarnya kurang bagus. Meskipun biasanya banyak orang kayak gitu yang bilang bahwasannya hari Senin mah buy aja, karena biasanya suka naik gitu kan, langsung gap up, langsung gap naik kayak gitu. Enggak pasti juga teman-teman kayak gitu. Jadi tetap kalau misalkan saya pribadi khususnya itu, kalau misalkan mau entry tentunya gunakan level-level atau zona-zona entry yang benar-benar
bijak kayak gitu, atau misalkan optimal kayak gitu ya, zona-zona yang dibilang bagus untuk kita bisa entry-kan kayak gitu. Nah, tentunya kita bisa breakdown di time frame kecil pun ya. Dan ini juga sama ya, dia ditembus. Ini high-nya ditembus. Di sini juga belum ya, tapi di sini belum tertembus. Artinya di sini masih menjadi resistennya. Cuman saya masih saya sangat optimis banget buat dia bisa jebol high-nya ini ya. Kayak gitu. Sangat bisa tertembus gitu. Nah, coba kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya ya. Tapi Fibonacci ekspansi dulu nih. Fibonacci ekspansi dari wave ini ya. Titik ini ke sini. Oh iya, di sini nih. 5129 ya, 5129 untuk 0618-nya sama level 100-nya tuh di 5300-an ya, 5300-an. Ini juga kan bikin wave ya, atau bikin gelombang nih. Set. Nah, gitu kan. Ya nggak? Coba kalau misalkan kita tarik Fibonacci nih. Ini pasti match nih dengan Fibonacci golden ratio-nya. Nah, kan? Ini masuk ke golden ratio-nya. Dia mantul di golden ratio-nya kayak gitu. Betul banget ya tentunya. Nah, artinya ini untuk penarikan Fibonacci ekspansinya itu bisa kita jadikan sebagai titik acuan target ya, target untuk kenaikan di XAUUSD buat minggu depan kayak gitu. Kemudian untuk target terdekatnya ya lagi di 5129 ya, atau 5130-an, dan untuk target keduanya di 5306, dan target paling atasnya banget ternyata di ATH nih 161.8 itu di 5600-an ya, 5592 nih. Bisa nggak ke sini? Bisa aja, tidak untuk kemungkinan ya. Mungkin setupnya atau polanya itu dia bisa seperti ini. Dia naik sampai sini, dia ada koreksi, lalu dia naik lagi kayak gitu. Nah, pola-pola seperti ini ya, pola N nih kayak gitu. Wave pertama, wave kedua, ini wave ketiga kayak gitu. Wave pertama, wave kedua, ini wave ketiga. Nah gitu ya, biasanya 3-4 wave biasanya ya kayak gitu kan. Mungkin nanti kalau misalnya udah ke 6000, ada nggak sih ya target 6000 di sini? 6000 ada nih, level 261.8 ya dari Fibonacci ekspansinya kayak gitu. Bisa ya, tidak mau kemungkinan di sini, lalu dia naik lagi kayak gitu. Itu buat arah jangka panjangnya banget tentunya ya, buat arah jangka panjangnya banget tentunya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin arah jangka panjang ya, karena kalau saya pribadi juga lebih ke cenderung tradingnya tuh intraday atau harian. Nah, berarti jadi kita udah bisa kita simpulkan nih, berarti arah buat minggu depan itu gold masih dominan untuk bullish Bapak Ibu ya, atau masih kuat untuk naik dengan target terdekat tadi di 5129 ya, atau 5130. Dan kalau misalkan dari H4 ya, tadi di timer H4 tuh ada FVG ya tadi di sini. Saya mau hapus nih tadi di sini. FVG di sini di harga 5230-an ya, 5230. Ya 5240. Dan yang atasnya itu order blocknya ya. Order blocknya itu di sini. Nah, ini order blocknya ya. Nah, baru di sini nih kita nanti bisa mulai ambil langkah sell-nya ya. Tapi sell-nya tuh juga sell-nya buat sell korektif ya, bukan untuk sell panjang-panjang kayak gitu. Buat untuk sell korektifnya atau koreksinya. Nah, terus untuk buy-nya di mana nih yang bagus kayak gitu. Untuk buy-nya di mana nih yang bagus? Di H4 pun ada terlihat ya sebenarnya. Di H4 pun ada zona yang terlihat yang cukup lumayan bagus kayak gitu ya. Tapi kayaknya ini udah kemitigasi deh. Oh udah ya, yang ini nih, yang kemarin dia nge-sweep ke sini ya, gitu kayaknya nggak akan kekejar lagi deh. Tapi bisa aja nanti dia ada koreksi dulu gitu ya, mantul dulu dari sini, tiba-tiba mantul, lalu dia naik lagi, bisa loh, tidak ada kemungkinan ya. Nah, mungkin ini jadi zona, bisa kita jadikan sebagai titik zona buy-nya ya, zona buy-nya di H4 nih, di harga berapa? 5024 ya.
5024 based on H4 ya. Ada apa di sana bang? Order block ya, ini order block ya. Ini order block, maksudnya order blocknya di tengah, tapi dengan 1, 2, 3 ya, 3 candle bullish beruntun itu menjadi order block yang masif tentunya, atau impulsif ya. Di H1, nah kalau di H1 ini ada yang terdekat nih untuk zona order block ya. Di H1 ada yang terdekat nih order blocknya di sini. Berani nggak? Berani aja sih kalau saya mah ya. Kalau saya sih berani aja buat buy di sini nih, kayak gitu. Coba kita tambahin MA biar lebih pas ya. Oh pas, bisa di sini di order block ini bisa nih, kayak gitu ya. Buat nanti ya Senin ya, hari Senin kayak gitu tentunya. Karena ini market lagi tutup ya. Karena saya ini analisa hari Sabtu tentunya. Analisa saya hari Sabtu tanggal 21. Nah, di sini nih berarti nih untuk zona buy terdekatnya ya di harga 50.75an Bapak Ibu, 50.75 sampai 50.55an ya, 50.55 ya betul. 50.75, 50.55 itu menjadi zona buy terdekatnya ya. Kalau misalkan dia tembus dulu ke atas gitu ya, dia misalkan tembus dulu ke atas, biarin aja dulu. Misalkan tadi dengan target terdekat 5129 ya atau 5130, terus dia mantul dulu ke bawah. Nah, itu momen untuk kita buy. Nanti pada saat dia udah pullback, momen kita buy di order blocknya, di order block H1 ya di sini 50.75, 50.55. Nah, itu bagus tuh momentum untuk buy-nya kita di sana bisa. Atau kalau misalkan di M30 juga di sini ada order block yang bagus ya. Tapi masih di zona order block H1 tadi. Jadi match ya. Masuk berarti. M30 dan H1. Order blocknya masih di zona order block H1 tadi. M15 di sini ini terlalu ekstrim ya. Kalau ini sih terlalu ekstrim Bapak Ibu. Kalau buy di sini ya terlalu agresif Terlalu agresif sih. Mending yang di sini. Match antara order block H1 dan M30. M15 pun ada ya tuh, di sini M15 pun ada ternyata. Jadi sangat-sangat match banget. Nah, kalau misalkan untuk structure market based on SMC-nya, ini kelihatannya ya, yang kelihatan terdekatnya itu di time frame M15 nih. Ini sangat jelas banget ya. Dia ngambil inducement semalam tuh di sini. Untung kemarin kita dapat buy di sini ya. Udah ngambil inducement. Nah, buy yang di sini nih. Kemarin kita di TikTok. Ini udah ngambil inducement. Terus di sini valid break of structure ya, berarti. Oh, sorry bukan yang ini. Pullback ini berarti ya. Nah, rally banget ya. Berarti untuk penarikan Fibonacci eksternalnya bisa kita tarik juga Fibonacci eksternal untuk nyari tahu di mana target kenaikannya ya, selain pakai Fibonacci ekspansi tadi. Tarik Fibonacci eksternalnya dari sini sampai bawah sini. Oke, ini menjadi target terdekat di 161-nya. Semoga aja nanti hari Senin dia turun dulu gitu. Turun dulu, pullback gitu kan. Turun dulu, pullback ke sini baru kita bisa buy. Kayak gitu ya. Atau target kenaikan selanjutnya kalau misalkan dia langsung rally ya, tapi bisa aja ya. Jadi bisa juga loh kalau misalkan ini dia nanti tembus langsung rally ke atas juga ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Bisa langsung rally. Berarti kalau misalnya kayak gitu ya belum ada setup terbentuk lagi berarti. Jadi masih zona order block di sini nih yang bisa dijadikan sebagai zona buy terdekatnya buat nanti Senin ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini sudah oke. 261, 161 itu menjadi target Fibonacci external retracement-nya, dan ya Fibonacci level terakhirnya di 4236. Nah, di sini nih saya baru berani buat ambil sell. Kayak gitu. Di sini baru saya berani buat ambil sell. Kayak gitu. Kalau misalnya di Fibo ini sama di Fibo ini saya kurang match ya. Karena kenapa di sini? Karena dia udah masuk ke zona order block yang tadi di H4 ya. Jadi saya udah mulai berani buat ambil kalau misalkan harga tuh dia langsung rally ke atas gitu ya. Langsung rally ke atas, gak ada pullback dulu gitu kan, gak ngasih untuk buy-nya, harga langsung rally ke atas. Nah, baru di sini nih saya berani buat ambil sikat untuk sell-nya. Kayak gitu.
Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cukup simpel sebenarnya untuk mappingan kita buat minggu depan. Jadi secara kesimpulan untuk gold minggu depan masih dominan ya, bullish tentunya untuk XAUUSD, dan bertepatan juga ya minggu depan tuh nanti tuh hari kita sambil lihat news juga ya. Kita sambil lihat news juga buat minggu depan tuh ada rilis news FOMC member Wallace Peak, ini medium impact, ada CB Consumer Confidence, ini harusnya high impact ya. Karena ini jadi penting juga CB Consumer, ada Response Manufacturing Index, ada Presiden Trump speak. Wow, kayaknya bakalan kocok atas bawah luar biasa ya tentunya. Tapi secara dominan atau secara garis besarnya, untuk gambaran besarnya, arah besarnya itu masih bullish tentunya untuk gold. Meskipun mungkin ada penurunan ya. Nah, jadi kunci supportnya tuh di mana? Ini nih. Kalau di structure M15 ya. Jadi kunci supportnya tuh di sini. Nah, 4990 tembus aja. Nah, itu udah baru ada potensi dia terjadinya pembalikan arah. Kayak gitu ya, pembalikan arah. 4990. Dia harus tembus 4990 baru tuh di sanalah sudah tank stop karakter based on time frame M15 kayak gitu. Cuman overall untuk saat ini selama 4990 nya nggak ditembus, arahnya gold masih tetap bullish tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk analisa XAUUSD. Ada Presiden Trump speak, jadi kita harus hati-hati ya. Pokoknya jangan kita harus benar-benar manajemen resikonya dijaga, karena market sangat berpotensi high volatile banget buat minggu depan tentunya. Tapi nggak perlu harus jadi takut juga ya, kayak gitu kan. Udah jadi takut nih dan lain sebagainya, nggak perlu Bapak Ibu. Yang penting kita bisa manage resikonya, bisa kita manage lotnya, nggak ngasal entry, nggak full marginan, insya Allah aman tentunya, kayak gitu ya. Lalu ada unemployment claim nanti hari Kamis seperti biasa ya kalau ini. Dan hari Jumat, hari Jumat nih ada PPI ya, tanggal 27 itu bertepatan juga dengan Mercury ya. Waduh, naik lagi nih hari Jumat nih. Mercury retrograde tanggal 27 ya. Mercury astrosik 26. Oh, dari mulai 26 ya. Mulai 26, 27 udah mulai naik lagi. Ya, semoga aja mungkin nanti Senin turun gitu ya, koreksi-koreksi, nanti kita bisa ambil nyicil buy-nya tentunya. Kayak gitu. Semoga aja sih. Harapan saya sih nggak langsung dia rally gini ya. Gitu, harapan saya nggak langsung rally gini, tapi dia ada pullback dulu ke bawah, baru tuh lebih enak ya buat kita bisa entry buy-nya tentunya, dapat buy-nya. Tapi kalau misalnya langsung rally kayak gini, itu ngeri sih. Kalau saya untuk ngambil buy-nya terlalu dipucuk kayak gitu ya, susah. Tapi bisa aja nanti mungkin bisa digunakan dengan setup moving average, itu bisa juga kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk analisanya. Dan buat Bapak Ibu mungkin info lagi sekali lagi ya, di sini saya ada saya ada grup WhatsApp juga ya tentunya. Grup WhatsApp public, grup WhatsApp official member. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau join gitu ya. Nah, ini nih kalau misalnya ada yang mau join Bapak Ibu ya untuk ke grup official membernya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini nih mungkin ada yang nanya juga, Bang, pengen di-spill dulu dong untuk official member VVIP kelasnya tuh dapat apa aja. Nah, teman-teman Bapak Ibu tuh dapat signal trading seperti ini, buy gold now, SLTP-nya, lalu ada edukasi juga ya. Selain signal juga kita ngasih edukasinya juga Bapak Ibu kayak gitu kan. Jadi bukan hanya signal-signalnya aja, bukan ikannya doang yang kita kasih, tapi cara mancingnya pun kita kasih kayak gitu ya Bapak Ibu. Kita kasih cara mancingnya gitu Bapak Ibu ya. Tuh, ini yang kemarin nih hari Jumat, dan ini yang hari Kamisnya nih kayak gitu. Alhamdulillah ya panen. Tuh ya, kita lihat di sini. Kita lihat spill profitan para member ya tentunya. Lihat Bapak Ibu, panen ya. Tuh. Alhamdulillah tentunya di bulan penuh berkah, profit pun melimpah, amin ya. Dan bisnis mana lagi loh teman-teman ya Bapak Ibu, menurut saya bisnis yang paling cocok memang pada saat bulan suci Ramadan kayak gitu ya, di trading gold gitu. Kenapa? Karena nggak memerlukan tenaga ekstra gitu ya, harus kita memerlukan keluar tenaga ekstra, nggak perlu gitu. Jadi lebih enak, lebih enjoy gitu ya kalau misalnya kita trading di bulan suci Ramadan kayak gitu.
Oke, itu lalu untuk syaratnya itu untuk grup VIP kelas itu Bapak Ibu cukup buka akun trading di DDMax ya. Nah ini nih DDMax ya, broker tentunya legal ya dan sangat aman, tentunya diawasi Bapepti, OJK dan BI tentunya. Dan DDMax juga merupakan Best Forex Education Broker ya, mendapatkan penghargaan Best Forex Education Broker dari CNBC Award tentunya kayak gitu. Jadi sangat-sangat aman ya dan tentunya terbukti kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung tanya-tanya saja. Untuk nomor WA-nya, nomor WA-nya nggak ada ya. Aduh ini saya belum saya munculin tuh di bawah. Gak apa-apa lah. Nah ini nih, saya ketik aja ya Bapak Ibu untuk nomor WA-nya. Di sini Bapak Ibu nomor WhatsApp-nya nih. Join ya, join grup official member VVIP class. Silahkan chat ke WhatsApp ya. Alhamdulillah. Ke WhatsApp di 088 0088 0189 4948. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini untuk nomor WA saya, Bapak Ibu bisa langsung chat japri aja ke nomor WA saya Bapak Ibu ya. Dan tentunya mappingnya sangat simpel banget ya, tentunya seperti ini aja. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot biar mappingannya, jangan lupa juga chat ke nomor WA saya ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Saya juga ada grup publiknya kok. Ada grup publiknya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum bisa tuh join ke grup VIP kelasnya, nanti saya bisa masukin ke grup publiknya dulu kayak gitu ya. Lumayan di grup publik juga nanti Bapak Ibu bisa dapat info-info seputar edukasi dan edukasi gratis dan live trading gratisnya juga tentunya. Bapak Ibu silakan pokoknya mah langsung tanya-tanya aja ke nomor WhatsApp ini Bapak Ibu ya. 0888 0189 4948. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini udah semuanya, mappingan udah, news tadi udah. Nah untuk news nanti saya akan analisakan tentunya seperti biasa ya di di website saya ya. Di website saya nanti saya buatin artikel seperti biasa. Nanti saya buatkan artikel tentunya. Nah nanti akan saya share untuk analisa-analisanya ya. Tuh ini ada list news mingguan juga ya. Nanti jadi ada apa aja tuh rilis buat minggu depan, terus nanti prediksinya seperti apa nanti saya buatkan tentunya di website saya ya, di artikel tentunya. Nanti saya akan share di WhatsApp tentunya ya. Nanti saya akan share di grup WhatsApp-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung join sekarang juga ya untuk ke grup official member VVIP class di DMax-nya tentunya. Silakan Bapak Ibu ya. Paling itu aja Bapak Ibu untuk kita edukasi di hari Sabtu ini ya. Untuk analisa XAUUSD buat minggu depan tentunya. Oh iya saya lupa spill ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang penasaran, Bang lihat dong akunnya gitu kan ya Bang, lihat portofolionya. Nah ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat akun trading saya di sini selama 1 minggu kemarin lah ya. Kita lihat aja selama 1 minggu kemarin, last week tentunya. Nah ini nih Bapak Ibu ya, kita lihat. Nah ini awalnya ya, hari Senin lah kalau nggak salah, itu hari Seninan ya. Hari Senin di sini saya babak belur nih tuh. Ada yang biru ya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang merah. Mungkin Bapak Ibu yang ikut nonton live saya pasti ingat banget lah. Saya bilang saya lagi mode recovery nih tentunya. Soalnya pas hari Senin Selasanya itu saya memang ada terjadi kena stop loss gitu ya. Tuh ini nih kena stop loss lumayan kayak gitu. Tapi yang terjadi at the end sampai hari Jumat kemarin, alhamdulillah profit lagi. Bangkit lagi ya, bisa bangkit lagi dan bahkan akumulasi profit gitu, Nah, disinilah Bapak Ibu ya trading tuh. Jadi memang gak setiap hari juga, gak setiap setup
itu pasti 100% pasti profit, enggak ya. Saya juga nggak bisa jamin seperti itu kayak gitu kan. Misalkan Bapak Ibu nih nanya gitu kan, Bang kalau misalkan join ke grup VIP kelasnya dijamin pasti profit enggak? Nah itu saya nggak bisa ya. Kayak gitu, saya nggak bisa jamin pasti 100% bakalan selalu profit kayak gitu ya, dengan signal-signal yang saya berikan tentunya enggak ya. Itu mah teknik marketing biasa lah kayak gitu ya. Bapak Ibu juga pasti udah nggak bisa dibohongi lagi kayak gitu ya Bapak Ibu, kayak gitu. Cuman saya bisa jamin Bapak Ibu pasti saya bimbing tentunya, pasti dibimbing pokoknya kayak gitu. Itu yang bisa saya pastikan, pasti dibimbing tentunya. Kalau misalnya dari segi terkait win rate atau probabilitas profitnya berapa kayak gitu ya, Bapak Ibu juga bisa cek aja di Google ya. Bapak Ibu bisa cek aja di Google, tinggal ketik aja Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu yang mau lihat portofolio saya secara keseluruhan, itu tinggal ketik di Google MQL5 WDMax ya, WDMax. Nah tinggal klik. Nah ini portofolio saya keseluruhan tentunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga ya di sini untuk profit trades-nya itu di 82,1%. Artinya ini nih probabilitasnya ya, atau win rate-nya. Win rate trading saya tuh di 82%. Kayak gitu. Loss trade-nya ada nggak? Ada tuh, 79%-nya, 18%-an lah ya, 18%-an. Kayak gitu, 18%-an untuk loss trade saya gitu. Jadi lebih kebanyakan mana nih, profit trade-nya atau loss trade-nya? Ya banyakan profit trade-nya ya, 82% gitu. Tentunya alhamdulillah, karena ini juga merupakan perjuangan tentunya ya. Dan butuh edukasi juga, butuh bimbingan juga. Saya juga dulu belajar banyak kayak gitu ya. Dan ya pernah lah ngerasain pengalaman pahit juga di dunia trading kayak gitu. Mulai dari pernah kena tipu juga ya, mulai dari kena margin call kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah kayak gitu bisa bangkit lagi tentunya. Setelah sering berjalannya waktu gitu ya, bukan dengan waktu yang instan juga memang tentunya Bapak Ibu. Oke, paling itu aja ya, sedikit motivasi ya buat Bapak Ibu mungkin yang banyak juga nge-DM ke saya atau nge-chat ke WA saya gitu kan, Bang gimana nih, saya lagi habis kena MC, saya lagi habis kena margin call gitu kan, gimana nih caranya dan sebagainya. Nah tentunya itulah ya, karena memang dinamika market itu seperti itu. Jadi ya struggle-nya trading itu atau perjuangan trading itu seperti itu gitu. Jadi mungkin banyak juga, wah enak ya trading gitu ya, nggak perlu harus kerja keras dan lain sebagainya, udah bisa dapat cuan kayak gitu. Memang seperti itu ya gitu kan yang diiklankan mungkin, tapi tentunya pada saat faktanya memang sangat-sangat luar biasa ya perjuangannya pun kayak gitu. Memang nggak capek fisik tapi capek pikiran gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja ya sekali lagi untuk gold. Secara kesimpulan mappingnya seperti ini. Arahnya untuk XAUUSD buat minggu depan masih naik tentunya. Dan untuk zona buy terdekatnya saya udah nandain ya di 50.75 sampai 50.55 itu untuk zona buy terdekatnya. Dan untuk zona buy keduanya, mungkin zona buy terakhir itu di H4 di sini yang tadi ya. Itu kurang lebih di harga 5022 ya, 5022 sampai 4990 itu menjadi kunci supportnya ya, 4990 Bapak Ibu. Jadi jika 4990 dijebol, nah itu udah mulai harap cemas potensi gold bisa berbalik arah tentunya. Tapi selama 4990-nya nggak ditembus, gold masih kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Dengan target berapa? Target di order block dan di FVG H4 di sini ya. Untuk target terdekatnya di 52-40-an, dan untuk target keduanya di zona order blocknya itu dan bertepatan juga Fibonacci external retracement level 4236 itu di angka 5300 Bapak Ibu. Nah, itu mungkin ya outlook XAUUSD buat minggu depan tentunya hari Senin ya, hari Senin tanggal 23 ya, tanggal 23 Februari sampai tanggal 27 Februari ya untuk hari Jumat tentunya. Dan ini video saya buat di hari Sabtu ya, tanggal 21 tentunya. Oke, paling itu aja Bapak Ibu untuk informasi dan analisa trading plan yang bisa saya bagikan tentunya. Dan disclaimer juga di sini, saya bukan untuk ajakan
paksaan juga buat Bapak Ibu ikut entry plan trading saya, tapi di sini saya hanya berbagi ilmu dan pandangan perspektif saya pribadi tentunya ya untuk analisa XAUSD buat minggu depan tentunya. Nah, itu untuk disclaimer-nya. Jadi gunakan lot dan manajemen resiko yang bijak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya yang mau follow seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi ya terkait itu, baik dari mappingannya atau misalkan yang mau join ke grup official member VIP kelasnya atau yang mau join ke grup WhatsApp publiknya juga boleh, silakan langsung aja chat Japri ke nomor WA saya ini Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya di kolom komentar saya jarang balas sih. Jarang ngebalas ya, paling langsung chat aja di WA ya Bapak Ibu. Oke, cukup sekian Bapak Ibu di video kita kali ini. Sekali lagi semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf tentunya apabila ada kesalahan kekurangan. Di sini saya bukan untuk ajang hebat-hebatan, apalagi ajang senggol-senggolan. Dan di sini juga saya bukan untuk ajang menggurui, tapi di sini saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman dan perspektif pandangan analisa saya pribadi tentunya. Cukup sekian, sampai jumpa di hari Senin nanti di live trading seperti biasa di TikTok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, semangat puasanya dan happy weekend. Bye bye.